Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu sungguh nyata dan indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu melalui renungan hari ini. Tuhan berbicara kepada kami dan ajar kami mengerti dan memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Januari 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan konsekuensi kemalasan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Amsal 6 ayat 6-19. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 13-15 dan kitab Roma pasal yang kelima. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini ayat emasnya yang terambil dalam Amsal 21 ayat 25-26. Saya akan bacakannya, demikian firman Tuhan. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Kitab Amsal adalah bagian dari kesusastraan hikmat atau wisdom literatur perjanjian lama. Ditulis terutama oleh Raja Salomo, seorang yang dianugerahi Allah hikmat luar biasa, dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Tujuan kitab ini jelas dalam Amsal 1 ayat 2-4, mengajarkan hikmat praktis, memberi kecerdasan dalam hidup, menuntun dalam keputusan sehari-hari, mendidik umat Allah supaya hidup saleh dan bijaksana. Amsal tidak berisi teologis abstrak. Amsal berbicara ke dalam dapur kita, ke dompet kita, ke pekerjaan kita, kebiasaan kita, ke waktu bangun kita. Amsal 21 sendiri mengandung tema besar, hati manusia diperiksa oleh Tuhan, dan tindakan manusia dinilai berdasarkan hikmat. Ayat-ayat di pasal ini banyak berbicara tentang keadilan, kerajinan, cara hidup orang benar,
tindakan yang menyenangkan Tuhan, serta kehancuran orang yang berjalan dalam kebodohan. Dalam konteks ini, Amsal 21 ayat 25-26 membahas salah satu musuh rohani terbesar manusia, yaitu kemalasan. Amsal 21 ayat 25-26 yang mengatakan dalam ayat 25, keinginan si pemalas membunuhnya karena tangannya enggan bekerja. Lalu dalam ayat 26, keinginan berulang-ulang timbul sepanjang hari, tetapi orang benar memberi dengan tidak kikir. Ayat ini menunjukkan kontras tajam, hidup si pemalas, hidup orang benar. Satu hidup dipenuhi kemauan, tetapi tidak diikuti tindakan. Yang lain hidup dipenuhi pemberian, walau mungkin tidak selalu kaya. Kemalasan zaman modern tidak selalu terlihat sebagai tidur sepanjang hari, tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa. Kemalasan modern bisa berbentuk, yang pertama kebiasaan menunda prokrastinasi atau besok saja, padahal bisa sekarang. Lalu yang kedua, distraksi digital. Media sosial menghabiskan energi mental banyak orang. Bukan hanya waktu yang hilang, tetapi fokus rohani juga dicuri. Lalu yang ketiga, kemalasan rohani. Tidak membaca Alkitab, tidak berdoa, tidak beribadah, dan tidak melayani. Tetapi tetap berharap hidup rohani bertumbuh. Lalu yang keempat, mimpi besar, kerja malas. Keinginan besar, komitmen kecil. Amsal 21 menyebut ini kemalasan yang membunuh. Lalu yang kelima, melakukan hal-hal mudah, mengabaikan hal-hal penting, melakukan hal yang menyenangkan, mengabaikan hal yang mendewasakan. Makna teologis konsekuensi kemalasan menurut Amsal 21 ayat 25-26. Yang pertama, keinginan si pemalas pembunuhnya. Dalam ayat 25, kata Ibrani untuk pemalas adalah asel. Arti dan konotasinya yaitu seseorang yang tahu apa yang harus dilakukan tetapi memilih tidak melakukannya. Bukan lemah tetapi tidak mau. Bukan tidak mampu, tetapi enggan. Bukan tidak tahu, tetapi menunda. Amsal berkata keinginannya membunuh dia. Ini menegaskan satu kebenaran penting. Kemalasan bukan masalah kurangnya kemampuan, tetapi masalah hati. Dan tragedinya adalah si pemalas banyak keinginan tetapi tidak ada tindakan. Ia punya mimpi besar, tapi tidak bergerak. Ia ingin sukses tapi tidak mau disiplin. Ia ingin diberkati tapi tidak mau taat. Inilah konsekuensi rohani dari kemalasan. Kemalasan menghancurkan masa depan yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Lalu dalam Amsal 13 ayat 4 menegaskan, hati si pemalas penuh keinginan tetapi tidak ada hasilnya. Lalu dalam Galatia 6 ayat 7 menegaskan hukum rohani. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Si pemalas ingin menuai tanpa menabur. Inilah sebabnya kemalasan bukan sekedar kelemahan, tetapi dosa. Lalu yang kedua, karena tangannya enggan bekerja dalam ayat 25. Si pemalas bukan tidak bisa bekerja, tetapi menolak bekerja. Kata enggan dalam bahasa Ibrani yaitu me'en. Digunakan juga untuk menolak kehendak Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 20, menolak nasihat dalam Yeremia 7 ayat 26, yang artinya kemalasan adalah penolakan terhadap panggilan Allah untuk mengelola hidup. Sebab Allah menciptakan manusia bukan untuk kemalasan, tetapi untuk mengelola hidup dalam Kejadian 2 ayat 15. Lalu yang ketiga, ia ingin sepanjang hari dalam ayat 26. Ayat 26 menggambarkan kondisi batin si pemalas. Selalu ingin, selalu berangan-angan, penuh keinginan tetapi kosong tindakan. Keinginannya tidak pernah berhenti, tetapi tidak pernah menghasilkan apapun. Keinginan tanpa tindakan sama dengan frustasi rohani, dan banyak orang percaya mengalami ini. Ingin berubah, tapi tidak disiplin. Ingin membaca Alkitab, tapi tidak meluangkan waktu.
ingin sehat tapi tidak berolahraga, ingin sukses tapi tidur terlalu lama. Amsal menegur, keinginan tidak membawa hasil, ketaatan dan kerja keraslah yang membawa berkat. Lalu terakhir yang keempat, tetapi orang benar memberi dengan tidak kikir dalam ayat 26. Ini kontras luar biasa. Si pemalas hanya ingin menerima, orang benar ingin memberi. Dua sikap hati yang bertolak belakang. Di sini tema mingguan muncul jelas. Jika Allah adalah sumber segala sesuatu, orang benar tidak takut untuk memberi. Kemurahan adalah bukti untuk hidup yang percaya kepada Allah. Tapi kemalasan membuat seseorang egois, miskin dalam tindakan, dan kikir dalam hidup. Kemurahan lahir dari ketekunan, dan ketekunan lahir dari hidup yang bertanggung jawab. Refleksi kita pada hari ini, Allah adalah sumber segala sesuatu. Karena itu kita dipanggil untuk bekerja, memberi, dan hidup bertanggung jawab. Kemalasan membunuh masa depan, tetapi ketekunan membukakan pintu berkat. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami boleh diajarkan lagi bagaimana konsekuensi dari kemalasan-kemalasan yang kami punya ya Bapa. Biarlah setiap kemalasan-kemalasan itu dihilangkan ya Bapa. Boleh dikalahkan oleh ketekunan-ketekunan yang daripadamu ya Bapa. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah sumber dari segala sesuatu. Hanya Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah kehendak-Mu menjadi bagi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.